Ingat pesan ibu, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Selalu jaga kesehatan, jangan sampai tertular, dan jaga keluarga kita. Tahun 2020 tentu tidak bisa dipisahkan dari pandemi COVID-19. Merebaknya virus SARS-CoV-2 membuat jutaan nyawa melayang, krisis ekonomi, dan meningkatnya pengangguran di seluruh dunia. Berikut adalah kronologi menyebarnya virus corona baru termasuk di Indonesia. 31 Desember 2019, Komisi Kesehatan Wuhan melaporkan adanya 27 kasus positif penyakit baru yang memiliki gejala seperti pneumonia. Mereka juga melaporkan gejala tersebut muncul awal Desember di pasar makanan laut Huanan, Wuhan, Cina. 9 Januari 2020, ilmuwan mengidentifikasi penyakit ini ditimbulkan oleh virus jenis baru. Saat itu, belum teridentifikasi virus ini bisa menyebar antar manusia. 13 Januari 2020, kasus serupa pertama kali muncul di luar Cina, tepatnya di negara Thailand. 16 sampai 21 Januari 2020, kasus serupa mulai tercatat di beberapa negara, seperti di Jepang, Taiwan, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat. 22 Januari 2020, pemerintah Cina mengumumkan bahwa virus baru tersebut dapat bermutasi dan beradaptasi. Mereka langsung menutup 3 kota, sehingga sekitar 20 juta orang tidak diperbolehkan keluar masuk dari kota-kota tersebut. 25 Januari, pemerintah Malaysia mengumumkan ada 4 orang yang terinfeksi virus yang sama. 26 Januari 2020, tercatat ada 2.000 orang sudah terinfeksi virus tersebut dengan angka kematian mencapai 80 jiwa. 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama penyakit baru ini adalah COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Singkat cerita, penyebaran virus SARS-CoV-2 hingga bulan Maret begitu cepat. Beberapa negara di beberapa benua telah melaporkan kasus positif di negara masing-masing. Pada 11 Maret 2020, WHO menyatakan bahwa penyebaran virus SARS-CoV-2 telah menjadi pandemi. Ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Seperti yang disampaikan Presiden Jokowi tadi, kasus pertama COVID-19 yang muncul di Indonesia ditemukan pada bulan Maret 2020. Walaupun sebagian ahli yakin transmisi lokal telah terjadi sejak akhir bulan Januari. Sejak saat itu, tracing terhadap orang yang positif dengan COVID-19 terus dilakukan. Dan 1 bulan sejak kasus pertama diumumkan, virus corona sudah menyebar di 29 provinsi. Jumlah kasus positif saat itu bahkan sudah mencapai 1.155. 16 April 2020, untuk pertama kalinya jumlah orang sembuh melewati jumlah orang meninggal akibat virus SARS-CoV-2. Hingga 14 Desember 2020, angka positif COVID-19 di Indonesia telah menyentuh lebih dari 623.000 pasien. 510.000 diantaranya telah dinyatakan sembuh, 19.000 lainnya meninggal karena corona. Kehidupan warga Indonesia pun berubah seiring dengan penerapan new normal, yaitu pengetatan protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pun sempat dilakukan di beberapa provinsi, walaupun kini telah dimodifikasi menjadi PSBB transisi.
Gara-gara corona, banyak negara mengalami resesi ekonomi, imbas dari lockdown untuk menekan angka penyebaran COVID-19 termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2020 minus 5,32%, sedangkan pada kuartal 3 minus 3,49%. Resesi ekonomi diikuti juga dengan meningkatnya angka pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat setidaknya ada kenaikan 2,67 juta jumlah pengangguran di Indonesia hingga bulan Agustus 2020. Oleh karena itu, pemerintah menggelontorkan banyak bantuan sosial serta stimulus untuk UMKM. Sejak terjadinya pandemi, berbagai negara berlomba-lomba untuk menemukan vaksin virus SARS-CoV-2. Beberapa di antaranya bahkan mengklaim telah ampuh dan melewati uji klinis. Yang pertama ada vaksin Pfizer. Vaksin buatan perusahaan farmasi Jerman, BioNTech yang bekerja sama dengan perusahaan AS Pfizer diklaim 95% ampuh terhadap virus corona. Lalu ada lagi vaksin Moderna. Vaksin buatan perusahaan farmasi Amerika Serikat ini mengklaim 94,5% ampuh terhadap virus corona baru. Sedangkan vaksin Sinovac buatan perusahaan farmasi dari Cina diklaim ampuh. Indonesia bahkan telah memesan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac dan telah sampai ke negara kita. Uji coba atau uji klinis ketiga dari vaksin Sinovac telah dilakukan kepada ribuan relawan di Kota Bandung, Jawa Barat. Indonesia sebenarnya juga sedang mengembangkan vaksin SARS-CoV-2 yang dibuat oleh 6 lembaga yang diberi nama vaksin merah putih. Nah, ke-6 lembaga tersebut adalah Eijkman, LIPI, UI, ITB, UNER, dan juga UGM. Saat ini, vaksin merah putih sedang diuji coba pada hewan. Lalu kapan kira-kira pandemi ini akan berakhir toh? Well, mungkin cuma Tuhan yang tahu guys jawabannya. Tapi yang pasti, kalau nanti seluruh warga dunia sudah divaksinasi, bukan berarti kita bisa mengurangi protokol kesehatan. Karena belajar dari virus-virus yang telah menjadi wabah sebelumnya, walaupun sudah ditemukan vaksin, tapi transmisi lokal virusnya masih ada. Ya, walaupun angkanya tidak sesignifikan ketika sebelum ada virus. Pengetatan protokol kesehatan tujuannya agar menekan transmisi lokal di tiap negara. Harapannya, tenaga medis tidak kewalahan mengobati pasien-pasien positif di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan lainnya. Kebayang nggak sih kalau tenaga medis udah kewalahan, pasien positif terus bertambah, terus siapa yang mau bantuin kita? Nggak ada lagi kan? Hampir 1 tahun kita berjibaku dengan virus corona baru. Harus kita akui, penanganan virus corona di Indonesia mungkin tidak sebaik negara-negara lain yang kasus positifnya terus melandai. Faktornya banyak, bisa jadi karena pemerintah salah langkah sejak awal, bisa jadi juga karena implementasi strateginya tidak terjadi di lapangan, atau karena kita, warga masyarakatnya yang masih ngeyel untuk menaati protokol kesehatan. Semoga di 2021, penanganan pandemi COVID-19 bisa lebih baik, lebih banyak solusi, dan juga langkah proaktif yang bisa kita rasakan supaya angka positif corona tidak semakin tinggi. Dan semoga kamu yang lagi nonton nih, gak pada ngeyel dan gak pada bosen kalau diingetin untuk terus pakai masker, terus membersihkan tangan, dan terus menjaga jarak. Be healthy, be happy. Selamat tahun baru 2021, sampai jumpa tahun depan. Bye.